Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita masih bisa melaksanakan tholabul ilmi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembaruan filsafat pendidikan Islam ya, dalam tinjauan Islam terapan. Yang pertama ya, kita akan membahas tentang Islam yang kita warisi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sisi normatif ajaran Islam bahkan dengan sangat jelas merumuskan peran dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi di dalam Al-Quran itu ya sudah sangat jelas sekali bahwa Islam itu sudah dirumuskan peran dan juga fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 ya. Di sini menurut para mufassirin adalah tatanan kehidupan umat manusia yang ideal dipadatkan dalam kosakata rahmah. Jadi di dalam surat Al-Anbiya ini ya, masyarakat yang ideal itu adalah masyarakat yang penuh dengan rahmah. Ar-Raghib Al-Isfahani menjelaskan bahwa pengertian rahmah adalah kelemah lembutan yang membuahkan kebaikan bagi penerimanya. Jadi yang disebut dengan rahmah itu adalah kelemah lembutan yang di sini akan membawa kebaikan bagi penerimanya ataupun pemeluknya. Itu adalah peran dan juga fungsi dari tujuan dari ajaran Islam ya bagi kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya sahabat Rasulullah dan juga generasi umat Islam sesudahnya memang berhasil membuktikan kelebihan ini. Jadi kelebihan ajaran Islam ya yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran itu sudah dibuktikan oleh sahabat Rasulullah dan juga generasi umat Islam sesudahnya. Dibuktikan ya, hal ini dibuktikan pada akhirnya seluruh wilayah Romawi dan juga Persia bahkan juga dengan kekayaannya berhasil dikuasai. Jadi pembuktian ya sempurnanya, baiknya, idealnya ajaran Islam itu telah dibuktikan oleh para sahabat dan juga generasi sesudahnya. Nah, pembuktian itu diwujudkan dalam penguasaan wilayah Romawi dan juga Persia. Bangkitnya Islam barangkali adalah suatu peristiwa yang paling menakjubkan dalam sejarah kemanusiaan. Bahkan kebangkitan umat Islam ini tercatat sebagai sesuatu yang sangat menakjubkan dalam sejarah kemanusiaan. Nah, ini adalah bukti konkret para sahabat dan juga generasi sesudahnya ya, itu telah berhasil membuktikan ya kelebihan dari ajaran Islam itu sendiri. Selanjutnya akan tetapi setelah itu umat Islam terjerumus dalam kegelapan hampir di semua segi kehidupan ya. Jadi setelah itu umat Islam mengalami kemunduran ya, kegelapan ya pada semua segi. Pada abad ke-18 dunia Islam jatuh ke jurang kemunduran yang paling dalam. Kerusakan budi dan moral demikian parahnya, apa yang masih tinggal dari kebudayaan Islam lenyap ditelan oleh kemewahan. Jadi khususnya pada abad ke-18 ya, dunia Islam itu jatuh. Terdapat kerusakan budi dan juga kerusakan moral yang sangat parah. Terus kemudian ya dunia Islam itu ditelan oleh kemewahan. Ya, disitulah ajaran Islam mengalami yang namanya kemunduran. Sampai dengan perkembangan ini terdapat masalah mendasar dalam proses alih keberagaman umat Islam. Jadi keberhasilan generasi sahabat dan juga setelahnya, terus kemudian kemunduran pada generasi abad ke-18 ini ya, ini menandakan bahwa terdapat masalah yang mendasar dalam proses alih keberagamaan. Dari apa? Dari masa Rasulullah, sahabat, generasi penerus dan juga pada abad ke-18 yang kemudian justru mengalami kemunduran.
Sebagai suatu proses pembangunan sistem kesalehan atas dasar Al-Quran dan Sunnah, pendidikan merupakan upaya untuk mengantarkan seseorang atau generasi melewati proses alih keberagamaan dari periode Rasulullah kepada generasi berikutnya. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa terdapat masalah yang mendasar dalam proses alih keberagamaan. Nah, ketika kita berbicara tentang alih keberagamaan itu, ya, salah satu proses upaya alih keberagaman itu adalah melalui proses pendidikan, ya, karena pendidikan itu adalah mengantarkan seseorang dari generasi, ya, melewati proses keberagamaan periode Rasul sampai dengan generasi berikutnya. Jadi intinya adalah ada yang salah dari proses pendidikan ataupun dari proses alih keberagamaan itu sendiri. Sebagai proses sosial, proses keberagaman harus memiliki unsur-unsur yang sama dengan kehidupan beragama yang disampaikan oleh Rasulullah dan dipraktekkan bersama sahabat-sahabatnya. Jadi pendidikan ataupun proses keberagamaan itu harusnya sama, ya. Ketika Rasulullah, para sahabat, terus kemudian generasi penerusnya itu, ya, itu sukses, ya, dalam rangka menjalankan ataupun mempraktikkan ajaran Islam. Tapi kenapa kemudian sekarang ini, ya, sekarang ini mengalami kemunduran? Padahal harusnya, ya, pada proses keberagamaan ataupun alih keberagamaan itu umat Islam itu harus mempraktekkan apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Kalau Rasulullah dan sahabatnya dulu sukses, harusnya kita sukses. Sejatinya kita harus mempraktekkan apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya. Kalau sekarang ini di zaman ini kita tidak sukses, berarti intinya ada masalah pada alih keberagamaan ataupun pada proses pendidikannya itu sendiri. Terus yang selanjutnya, seberapa jauh keberhasilan dalam mengantarkan umat Islam untuk melewati proses alih keberagamaan ini dapat dibandingkan dengan proses pendidikan yang diterima oleh para sahabat dan Rasulullah. Ya, jadi ketika kita mau melihat apakah proses alih keberagamaan ataupun proses pendidikan yang kita lakukan ini sukses atau tidak, ya, itu kita bisa melihat bagaimana proses alih keberagamaan ataupun proses pendidikan yang terjadi ataupun yang diterima oleh sahabat dari Rasulullah. Jadi dulu para sahabat menerima pendidikan ataupun alih keberagamaan dari Rasulullah itu seperti apa? Nah, tolak ukurnya adalah potensi agama yang dapat ditimbulkan oleh output pendidikan tersebut. Jadi ketika sahabat itu diajari ataupun dididik oleh Rasulullah dan ternyata mereka berhasil, ya, mensukseskan ataupun membuat Islam itu lebih jaya, lebih maju, ya, itu berarti istilahnya berhasil, ya, alih keberagaman yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat itu berhasil. Buktinya umat Islam lebih maju. Nah, sekarang ini, ya, kita mengalami kemunduran, itu berarti bahwa terjadi masalah, ya, terjadi ketidakberhasilan dalam rangka alih keberagamaan ataupun dalam proses pendidikan kita ataupun pendidikan saat ini. Jika diukur dari aspek ini, maka salah satu faktor utama adalah proses pendidikan umat Islam. Jadi proses pendidikan umat Islam itulah yang kemudian menjadi tolak ukurnya, ya. Itu kalau kita ingin melihat keberhasilan masa Rasulullah dan sahabat dan juga di masa sekarang. Di masa kemunduran yang belum sepenuhnya menumbuhkan kekuatan agama untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi sekarang ini, ya, dianalisa bahwa kenapa kita kemudian mengalami yang namanya kemunduran itu ternyata, ya, proses pendidikan itu belum sepenuhnya menumbuhkan kekuatan agama ataupun belum sepenuhnya menjadikan agama itu sebagai sebuah istilahnya cara dalam rangka menyelesaikan permasalahannya, sebagaimana telah dicontohkan oleh generasi sahabat dulu. Jadi dulu generasi sahabat ketika mereka kemudian mengalami masalah, mereka akan kembali ke
ke agama itu sendiri, yaitu ajaran Islam. Nah, sekarang ini tidak demikian, makanya sekarang ini umat mengalami yang namanya kemunduran. Upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan Islam telah dirintis oleh para modernis, namun proses ini memerlukan penyelesaian menyeluruh dan utuh sehingga problem umat seperti yang dihadapi kita saat ini dapat segera diatasi. Jadi walaupun para modernis itu sudah mulai merintis ya pendidikan Islam yang bagus dalam artian ya, namun istilahnya proses penyelesaian itu harus menyeluruh dan juga utuh agar supaya problem pendidikan saat ini bisa diatasi ataupun masalah umat Islam saat ini bisa segera diatasi. Selanjutnya ya kita sudah tahu bahwa ternyata terjadi masalah dalam proses alih keberagamaan, terjadi masalah dalam proses pendidikan kita yang dulu para sahabat generasi penerus itu dididik oleh Rasulullah, yaitu berhasil. Pada masa generasi sekarang ternyata mengalami kemunduran. Berarti ada yang salah dalam pendidikan kita, dalam alih keberagamaan saat ini. Ya, sekarang ini apa yang kemudian harus dilakukan? Yang pertama adalah melakukan pembaruan paradigma ya pendidikan itu sendiri. Jika umat Islam Indonesia bermaksud untuk menyelesaikan dan menyembuhkan problematika bangsa khususnya, atau bermaksud untuk mengulang pencapaian tujuan risalah oleh generasi sahabat Rasulullah pada umumnya, maka mereka memiliki dua hal yang harus disikapi dengan benar dan juga tepat. Jadi ketika kita kemudian ingin menyelesaikan problematika bangsa, ingin mengulang ketercapaian yang dilakukan oleh para sahabat dan juga para rasul pada saat itu, maka kita harus mensikapi setidaknya itu ada dua hal dengan benar dan juga tepat. Apa saja itu? Yang pertama adalah kehidupan keberagamaan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya dalam kehidupan keseharian mereka. Jadi kita harus bisa melihat bagaimana kehidupan keberagamaan yang sudah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat mereka dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu kita harus melihat itu ya, kita harus mensikapinya dengan benar dan juga tepat. Terus yang selanjutnya, praktek ajaran Islam yang telah diwariskan oleh generasi sahabat berikutnya, generasi berikutnya sampai ke masa modern ini. Jadi praktek yang telah diwariskan oleh generasi berikutnya itu seperti apa? Nah, itu yang kemudian kita perlu mengamati ya, perlu melihat dengan benar dan juga dengan tepat. Jadi keberagamaan yang dicontohkan oleh Rasul seperti apa, terus kemudian praktek ajaran Islam yang sudah diwarisi sampai ke masa modern ini seperti apa, itu harus kita telaah ya, yang pertama ya. Selanjutnya paradigma yang kemudian apa ya istilahnya dipakai dalam rangka mensikapi keadaan tersebut ya, tadi yang pertama yaitu adalah pendidikan Islam terapan. Jadi paradigmanya adalah pendidikan Islam terapan. Nah, apa itu pendidikan paradigma pendidikan Islam terapan ya? Sebagai suatu paradigma dengan demikian tetap bersumber pada Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi intinya paradigma pendidikan Islam terapan itu bersumber pada Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah. Selain itu ya, paradigma pendidikan Islam terapan itu juga istilahnya apa ya, warisan intelektual yang terdapat di dalam kitab kuning tetap menjadi pijakan utama sebagai bentuk amaliyah dari ajaran Islam ya. Selain Al-Quran, Sunnah, warisan intelektual dari kitab kuning para alim, para ulama, para intelektual Islam itu juga menjadi pijakan utama ya. Jadi pijakan utamanya tadi Al-Quran, hadis, warisan intelektual para ulama. Terus pengembangan paradigma terapan bukan pada materi kitab atau ajaran, melainkan pada umat Islam untuk merealisasikannya dalam kehidupan praktis. Jadi pengembangan paradigma terapan ya itu tidak kemudian pada materi kitab ajarannya ya, pada materinya, pada kitabnya ataupun pada ajarannya, melainkan pada realisasi dalam kehidupan praktis. Jadi di dalam Al-Quran sudah ada ajaran tentang moral, tentang akhlak, tentang apapun. Di dalam hadis juga demikian.
terus kemudian dijelaskan dalam warisan intelektual kitab kuning. Lah, apa yang kemudian ada di dalam Al-Qur'an, apa yang kemudian ada di dalam hadis, apa yang kemudian ada di dalam warisan intelektual kitab kuning, warisan intelektual ulama dalam kitab-kitab kuning itu harus direalisasikan, harus kita realisasikan dalam kehidupan praktis, termasuk dalam dunia pendidikan, ya, melalui paradigma pendidikan Islam terapan itu sendiri. Melalui analisis data di atas, ternyata pergeseran atau lebih tepat pengembangan paradigma berhasil menumbuhkan potensi keberagaman yang akan mengantarkan umat Islam untuk meraih keberagaman dari masa klasik menjadi pola di masa Rasulullah. Jadi dari ternyata ya, ketika dianalisa paradigma pendidikan Islam terapan itu ya sudah mampu mengantarkan para sahabat, ya, mengantarkan Rasulullah dan juga para sahabatnya serta generasi penerus sahabat itu sendiri itu meraih yang namanya kejayaan. Oleh karena itu kita sekarang ini harapannya merubah paradigma pendidikan itu sendiri menuju kepada paradigma pendidikan Islam terapan. Ya, selain merubah paradigma menjadi pendidikan Islam terapan, ya, menjadi paradigma pendidikan Islam terapan, kita harus perlu merumuskan tujuan pendidikan itu sendiri. Potensi untuk menyikapi Islam sebagai lahir dari sinaran sejarah dan didesain untuk menyelesaikan masalah praktis yang digagas oleh Fazlur Rahman, ya. Jadi Islam itu ya didesain ataupun diturunkan untuk menyelesaikan masalah praktis yang dialami oleh umat Islam, ya. Di sini menjadi kabur, ya, dengan era abad ke-18 ini. Potensi, ya, ataupun ya potensi umat Islam untuk menyelesaikan problem umat itu menjadi kabur, ya, jika unsur praktis yang diamanatkan ketentuan resmi diukur dari berbagai buku silabi perguruan tinggi Islam. Jadi istilahnya harapan Islam itu didesain untuk menyelesaikan masalah praktis umat Islam itu menjadi kabur kalau kemudian pendidikan itu sendiri, ya, ketentuan itu sendiri diukur dari buku ataupun silabus perguruan tinggi Islam, ya. Kenapa demikian, ya? Kenapa demikian? Karena ya jika formasi perumusan tujuan baik itu umum dan khusus dalam pedoman dicermati, maka dapat ditemukan ketidakjelasan dalam berbagai hal. Kenapa kemudian ya menjadi kabur, ya, di dalam buku silabi perguruan tinggi Islam? Karena terdapat ketidakjelasan. Yang pertama adalah apakah tujuannya adalah knowing that ataukah knowing who. Yang kedua adalah ketidakjelasan kegiatan belajar mengajar untuk pelatih ataukah untuk pelaku agama. Jadi yang kedua ini adalah kegiatan belajar mengajar itu untuk pelatih, ya, untuk pelatih keagamaan, dalam hal ini adalah guru ataukah untuk pelaku agama, itu dalam hal ini adalah masyarakat atau peserta didik. Nah, ini tidak jelas, ya. Ya, harus disadari bahwa proses dan tujuan kegiatan belajar mengajar untuk pelatih agama, ya, di sini guru, sangat berbeda dengan kegiatan untuk pelaku agama. Di antara kegiatan belajar mengajar untuk calon guru, ya, ataupun pelatih agama itu sendiri itu berbeda dengan kegiatan belajar mengajar bagi pelaku agama, ya. Unsur lain yang juga segera dibenahi adalah pentahapan atau klasifikasi pencapaian tujuan pendidikan yang lazim disebut taksonomi. Jadi ketika kita berbicara tentang klasifikasi pencapaian tujuan pendidikan itu istilahnya kita itu mengacu pada yang disebut sebagai taksonomi. Nah, pengamatan sepintas terhadap kegiatan belajar mengajar justru mengandung kekhawatiran jangan-jangan tenaga edukatifnya kurang memahami pengertian yang khusus untuk Islam. Jadi ketika selama ini kita mengenal klasifikasi pencapaian pendidikan itu melalui taksonomi itu, ya, jangan-jangan istilahnya yang dikhawatirkan jangan-jangan tenaga pendidikannya itu malah justru
kurang memahami taksonomi yang kemudian khusus untuk Islam itu sendiri. Jangan-jangan mereka hanya memahami pencapaian tujuan pendidikan atau kita kenal sebagai taksonomi itu malah justru dari barat ya, bukan dari ajaran Islam itu sendiri. Nah, jalan keluar terbaik adalah perumusan ulang tujuan pendidikan sehingga unsur di atas ini menjadi semakin konkret. Jadi tujuan pendidikan Islam sekarang ini harus dirumuskan ulang ya. Sudah barang pasti proses ini memerlukan pemahaman metodologis dan juga teori-teori seperti knowing that dan juga knowing how di atas, atau bahkan juga memerlukan untuk merumuskan taksonomi pendidikan dalam Islam. Jadi knowing that-nya, knowing how-nya itu harus dirumuskan ulang, dan bahkan kita perlu untuk kemudian membuat sebuah pencapaian tujuan ataupun melalui taksonomi itu dari sudut pandang pendidikan Islam ya. Yang selanjutnya adalah selain merubah paradigma ya, selain merumuskan kembali tujuan pendidikan, apa yang kemudian harus dilakukan ya untuk kemudian merubah tatanan masyarakat sekarang ini? Yang ketiga adalah melalui bahan pembelajaran. Ya, model pembelajaran yang masih harus diperkuat adalah mengajarkan teori dan juga keterampilan, baik yang bersifat aktual maupun keterampilan praktis. Jadi yang kemudian model pembelajaran yang mesti masih dipertahankan sampai saat ini adalah melakukan kolaborasi antara teori dan juga keterampilan ya. Yang mana di sini keterampilannya adalah keterampilan praktis ya. Keberhasilan ini baru dapat dicapai jika model pembelajaran teori dapat dikembangkan sehingga model pembelajaran keterampilan dapat ditumbuhkan. Jadi itu bisa berhasil kalau apa? Kalau pembelajaran teori itu bisa dikembangkan, terus kemudian ya sehingga pembelajaran keterampilan itu bisa ditumbuhkan. Jadi kalau teori itu bisa berkembang, keterampilan nanti akan bisa ditumbuhkan. Nah, model pembelajaran keterampilan adalah suatu model pembelajaran yang dengan jelas membedakan antara melatih pelatih keberagamaan dengan melatih pelaku keagamaan. Jadi model pembelajaran keterampilan itu membedakan bagaimana kita melatih pelatih keberagamaan, dalam hal ini adalah guru ya, ngajar calon guru itu harus berbeda dengan ngajar pelaku keagamaan ataupun dalam hal ini masyarakat ataupun peserta didik ya. Pelatih keberagamaan ya, di sini saya nyebut sebagai guru, dosen ya, itu ustadz, kiai ya, adalah tenaga terampil yang sudah menguasai teori-teori dalam ilmu agama Islam sehingga mereka mampu memberikan penjelasan tentang gejala atau masalah yang dihadapi, kemungkinan memiliki keterampilan untuk menyelesaikannya, dan bahkan memberikan informasi prediktif tentang kemungkinan yang akan terjadi. Jadi pelatih keagamaan yaitu ya, mereka itu paham teorinya ya, kemudian mampu menjelaskannya ya, dan bahkan bisa memberikan informasi yang prediktif ya. Kalian sebagai calon guru harapannya bisa menguasai ya kompetensi-kompetensi yang kemudian harus dimiliki, yaitu menguasai teori, mampu menjelaskan, dan juga mampu memberikan informasi yang prediktif ya. Itu yang sebaiknya kita kuasai sebagai calon pelatih keberagamaan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.